Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Malam ini adalah malam terakhir bulan Mei dan kita akan memasuki bulan Juni. Bersyukur karena kemurahan Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kita, yang selalu menyertai dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang kudus dan benar, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari yang sudah kami lalui, termasuk hari ini. Tuhan sudah menolong dan menuntun kami. Saat ini kami kembali mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah interview dengan tim HRD, seorang pelamar merasa bahwa dia akan ditolak karena ketika menuju ke tempat interview, ia mengalami musibah kecil, yaitu pakaiannya terkena cipratan air genangan yang ada di jalanan, sehingga bajunya agak kotor dan ia tidak tampil rapi. Tapi rupa-rupanya ia yang dipilih dan diterima untuk bekerja. Mengapa ia diterima dan dipilih? Tidak lain karena tim HRD memiliki kategori penilaian yang lebih memperhatikan pada kualitas, karakter, dan tingkah laku, serta kompetensinya dalam pekerjaan. Kalau di dunia ini saja ada kriteria penilaian dalam pemilihan, maka dapat kita mengerti mengapa untuk masuk ke dalam sorga yang kekal juga ada penilaian dari Tuhan. Dalam Matius 22 ayat 14 ini Tuhan katakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ayat firman Tuhan ini menyatakan bahwa ada banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi percaya kepadanya. Sebenarnya kata banyak orang di sini berlaku bukan hanya untuk sebagian orang saja, tapi berlaku untuk semua orang yang hidup di bumi ini. Panggilan Tuhan berlaku buat kita semua, tidak terkecuali dan tidak terbatas pada suku atau kebangsaan kita. Panggilan Tuhan tidak hanya untuk bangsa Israel, tidak hanya untuk bangsa Roma atau bangsa Yunani, tapi untuk semua orang dari segala bangsa. Namun sayangnya, tidak semua orang yang dipanggil mau meresponi panggilan itu secara positif. Hanya sebagian saja yang mau menanggapi dan bertindak mengikuti panggilan Tuhan. Tapi orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan itu, tidak semuanya juga yang memenuhi tuntutan dan kriteria untuk dipilih oleh Tuhan. Dalam ayat-ayat sebelumnya di pasal ini dituliskan ada orang yang tidak berpakaian pesta. Pakaian di sini berbicara tentang perbuatan. Dalam Alkitab kata pakaian sering dipakai untuk menyatakan tentang sikap, cara hidup, dan juga tindakan. Jadi dari orang yang meresponi panggilan Tuhan, masih ada yang tidak dipilih, yaitu mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan berlawanan dengan firman Tuhan. Dari sini saudara kita mengerti bahwa ada dua ciri orang yang dipilih Tuhan. Ciri ini berkaitan satu sama lain, tidak bisa hanya salah satunya saja. Kedua ciri ini harus ada bagi orang yang dipilih Tuhan. Yang pertama adalah orang yang meresponi panggilan Tuhan, yaitu mereka yang menaruh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman merupakan syarat keselamatan. Ciri yang kedua, orang yang hidup dalam kebenaran firman-Nya, yaitu mereka yang sikap dan perbuatannya selama hidup di dunia berpadanan dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sebab iman berjalan beriringan dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kondisi kita pada saat ini? Apakah kita memiliki dua ciri ini dalam hidup kita?
yaitu kita meresponi panggilan Tuhan dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan hidup dalam kehendak firman-Nya? Ataukah kita hanya mengaku percaya tapi hidup kita jauh dari kebenarannya? Atau sebaliknya, kita hidup dalam kesalehan, berusaha hidup benar, tapi kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Biarlah saat ini kita sadari akan dua hal ini, dua ciri ini, bahwa untuk menjadi yang dipilih masuk dalam surga yang kekal, kita perlu menjadi pribadi yang meresponi panggilan Tuhan dan hidup dalam kebenarannya. Kasih karunia Tuhan Yesus akan menolong dan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mendidik kami, mengajar kami, memberikan kami pengertian, agar kami memiliki dua ciri sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami dipanggil Tuhan, dan kami bersyukur untuk iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami sehingga kami percaya kepada-Mu. Dan kami bersyukur karena kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan memampukan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih karena kami menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Bukan hanya dipanggil saja, tapi kami menjadi pribadi yang dipilih dan yang dianugerahi keselamatan dan hidup kekal di dalam sorga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kuasa kegelapan niat orang jahat. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, yang punya persoalan, masalah, dan berbagai hal yang membebani kehidupan. Jamah ya Tuhan, sembuhkan, pulihkan, berikan kesehatan yang sempurna, dan nyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pimpin kami selalu dalam jalan-jalan-Mu, sehingga hidup kami berkenan kepada-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.